Halo teman-teman, selama berabad-abad, wilayah yang kini kita kenal sebagai Palestina adalah rumah bagi populasi Arab Palestina yang mayoritas, bersama dengan minoritas Yahudi dan Kristen yang hidup berdampingan. Mereka membangun peradaban, kota-kota, dan tradisi di tanah ini, di tanah yang seharusnya suci bagi tiga agama besar, di mana sejarah dan iman berpadu. Kini hanya ada tangisan. Gaza, Palestina, nama-nama yang tak pernah lepas dari deru kesedihan yang tak berkesudahan. Jauh sebelum konflik modern, tanah ini adalah rumah bagi beragam bangsa dan keyakinan. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dalam harmoni selama berabad-abad. Namun, semuanya berubah ketika pergerakan politik di akhir abad ke-19 membawa gelombang perubahan besar. Demografi mulai bergeser, dan keseimbangan yang ada mulai goyah. Setelah berakhirnya mandat Inggris pasca Perang Dunia II, PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina pada tahun 1947 yang ditolak oleh Arab karena dirasa tidak adil. Ini adalah awal dari bencana besar bagi rakyat Palestina. Namun, secara resmi, David Ben-Gurion mendeklarasikan kemerdekaan Israel pada tanggal 14 Mei tahun 1948 di hadapan para tokoh Yahudi di Museum Tel Aviv. Ia kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Israel dan dianggap sebagai bapak bangsa Israel. Tujuan utama didirikannya negara Israel adalah untuk mewujudkan sebuah tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di tanah yang mereka yakini sebagai tanah leluhur mereka, yaitu Palestina. Tujuan ini muncul dari gerakan Zionisme yang didasari oleh keinginan untuk mengakhiri diaspora Yahudi selama berabad-abad dan memberikan perlindungan bagi mereka dari antisemitisme yang meluas di Eropa. Bagi rakyat Palestina, tanggal ini adalah awal dari tragedi terbesar mereka, yang dikenal sebagai Nakba atau bencana besar. Dalam kekerasan yang menyertainya, milisi Zionis yang kemudian menjadi pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi militer besar-besaran. Mereka menguasai desa-desa, kota-kota, dan memusnahkan komunitas Palestina. Lebih dari 750.000 warga Palestina dipaksa atau diusir dari rumah mereka, menjadi pengungsi di negara tetangga atau di dalam wilayah Palestina yang tersisa. Perang 1967 adalah babak lain dalam penyusutan tanah Palestina. Israel menduduki tepi barat, jalur Gaza, Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan. Sejak saat itu, wilayah-wilayah ini yang seharusnya menjadi bagian dari negara Palestina merdeka berada di bawah pendudukan militer Israel. Jalur Gaza, tempat terjadinya pembantaian hari ini, telah berada di bawah blokade Israel yang ketat sejak tahun 2007. Ini adalah pengepungan, mengubah Gaza menjadi penjara terbuka di mana 2 juta lebih penduduknya hidup dalam kondisi yang mengenaskan. Ratusan ribu warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Mereka kehilangan tanah, rumah, dan impian. Saudara-saudari sekalian, apa yang terjadi di Gaza saat ini bukanlah sekadar konflik biasa. Ini adalah krisis kemanusiaan yang membutuhkan perhatian kita semua. Rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, tidak ada yang aman. Air bersih dan listrik menjadi barang langka. Yang paling menyedihkan adalah nasib anak-anak. Mereka yang seharusnya bermain dan belajar, kini harus berjuang untuk bertahan hidup. Trauma yang mereka alami akan membekas seumur hidup. Ini bukan hanya tentang politik atau wilayah, ini tentang kemanusiaan, tentang hak setiap manusia untuk hidup dengan aman dan bermartabat, tentang masa depan generasi yang tak berdosa. Mari kita jadikan suara kita sebagai pembawa perubahan. Setiap doa, setiap dukungan, dan setiap upaya untuk menyebarkan kesadaran adalah langkah menuju perdamaian yang sejati. Terima kasih telah menyimak video ini.